Perkenalkan, nama saya Edi Wulandari dengan teman saya. Kami dari Universitas Terbuka Kalisting, Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara pada pembina pramuka sekolah dasar. Apakah Bapak benar pembina pramuka di sekolah ini? Kalau boleh tahu, siapa saja yang termasuk dalam struktur kepengurusan kepramukaan di sekolah ini? Struktur kepramukaan di sini sebagai pembinanya saya yang P, yang Q, Bupati. Disertakan untuk seluruh anggota Dewan Guru itu disertakan untuk membina secara provinsi. Jadi datang Kalau tiap tahun nggak namanya pembina itu, selama menjadi anggota pramuka itu selalu kreatif. Semenjak diadakan musyawarah pertama itu dilanjutkan. Jadi apabila ada ketidakcocokan antara pembina dengan yang lainnya, misalkan anggota yang lain, ataupun perlu diadakan pembaruan, baru diadakan pembaruan kembali. Tapi kalau yang nggak ada, ya tetap berlangsung. Karena pramuka itu sifatnya kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kalau memangnya nggak daring, ya tetap berjalan seperti ini. Kalau pramuka secara khusus, alhamdulillah sekarang itu setiap hari Sabtu dilakukan latihan. Itu hari Sabtu itu jamnya kan itu pengembangan diri. Pengembangan diri itu khusus pramuka untuk kelas 4-5 kan. Itu memang pada waktu pagi, jadi di luar istilahnya jam, memang pengembangan diri itu termasuk kegiatan ekstrakurikuler, tapi dimasukkan pelajaran pada pelajaran, tidak dilaksanakan pada semua. Untuk sementara ini kami mendatangkan pembina khusus. Jadi jika ini diwakilkan pada kawan yang siap, karena kalau kegiatan itu kan Dewan Guru itu pada sibuk mengerjakan tugas masing-masing. Jadi kita sekarang alhamdulillah mulai tahun ini kita mengadakan pembina P dan Q itu khusus. Selanjutnya, apa saja bentuk kegiatan rutinan dan non-rutin yang dilakukan? Kalau keadaan rutinnya dia kan yang pertama itu yang jelas PBB itu rutin. Karena setiap pramuka itu awalnya harus mengadakan pembukaan, upacara pembukaan dan penutupan itu wajib. Lalu menjelaskan materi yang akan disampaikan. Kayak apel kelas gitu ya Pak? Ya kalau apel kelas ya, apel upacara itu ya upacara pembukaan pramuka, upacara bendera. Mengenakan bendera, setelah itu kalau mau pulang bersama dengan penurunan itu. Fasilitas apa saja yang dimiliki untuk mendukung kegiatan di sini Pak? Fasilitas yang ada di sini ya, terutama kegiatan tali temali, karena pramuka itu harus tahu cara tali temali baik simpul pangkal dan simpul jangkar, maka membuat tenda. Kalau memasang tenda itu, bikin tenda itu harus paham simpul pangkal dan simpul jangkar. Terus membuat tandu itu harus paham, karena kalau nggak memahami tali temali, sudah barang tentu membuat tandu itu nggak bisa. Bagaimana cara menilai keaktifan prestasi
memilih bakat anak itu kira-kira ini bisa apa? Kalau memang anak itu bisa aktif di bidang pramuka, terutama dia itu memang mempunyai yang pertama kedisiplinan. Karena pramuka itu harus pertama itu harus disiplin. Jadi nggak siap kerjanya itu gauh-gahan atau mengikuti kegiatan itu secara serampangan. Ataupun istilahnya semangatnya itu nggak kontinu. Pramuka itu perlu kontinu karena apa? Itu pramuka itu tidak ada hentinya. Namanya pramuka itu dari awal, dari siaga sampai padega itu namanya. Apa saja prestasi yang pernah diraih oleh pramuka di sekolah ini, Pak? Alhamdulillah kegiatan pramukaan di sini pernah mendapat juara PBB pada waktu itu dan pernah membuat tanding itu juara 1 juga ya. PBB di perkembangan manapun itu pasti mendapatkan prestasi meskipun dapat kadang-kadang juara 1, kadang juara 3, juara 2, minimal setiap kegiatan itu didapat. Apa kendala atau tantangan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan? Yang sering dihadapi kadang-kadang anaknya itu ada yang badannya itu nggak sehat, kadang-kadang waktunya dia berangkat memang ternyata awalnya sudah siap pada waktu pemberangkatan karena itu nggak sehat. Jadi secara tidak langsung harus mencari pengganti, karena pengganti itu biasanya tembakan. Jadi kalau namanya tembakan itu pasti tidak sinkron dengan awalnya. Nggak ada itu ya Pak, kayak misalkan yang dapat 5 orang nih, Ya. nah terus nanti ada cadangannya itu nggak pernah ada cadangannya. Kalau pemberangkatan itu sudah barang tentu difokuskan karena udah awalnya udah terpilih. Jadi sebelum pemberangkatan udah seleksi. Jadi kalau namanya udah siap berangkat, udah diseleksi. Ternyata pada waktu pemberangkatan itu kurang yang mau nggak mau kan kita harus cari asal dapat karena anaknya kan ada yang siap ada yang nggak siap. Terima kasih Pak sudah menjawab wawancara saya, pertanyaan-pertanyaan saya. Kalau begitu saya pamit. Sebenarnya kalau mau pamit itu mudah, ya. Mau pamit itu mudah. Ya, ada siang ada malam. Jadi jawaban saya lebih dan kurangnya itu yang saya sampaikan. Adapun kebenaran itu bukan dari Allah, mungkin ada kesalahan kami sendiri. Jadi kita sama-sama mengampuni kesalahan. Baca kesalahan